truly knows. Ya Allah qawwi imani inni fi dhalam wa anta ar-Rahman. Arju minka al-amani wahabta al-kalam du'a as-salam. I've been lost inside my mind. Oh Lord, can you give me a sign? Because I've lost track of how many times that I asked you to make it right. Ya Allah qawwi imani inni fi dhalam wa anta ar-Rahman. Arju minka al-amani wahabta al-kalam du'a as-salam. Ya Rabbi qawwi imani inni taihun fi dhalami. Arju minka al-amani wahabta al-kalam du'a as-salam. Ya Allah qawwi imani inni fi dhalam wa anta ar-Rahman. They can talk about me, they can make fun. They say things to hurt me, they say that I'm dumb. The color of my skin or where I come from, and that I don't belong. They can talk and say what they want, as long as I've got Allah in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand, I call on your name, and you show me the way. They can laugh at my clothes, they can point and stare. They say that I'm stupid and no one will care. The way that I move and the things that I do, and say that I'm not like you. They can talk and say what they want, as long as I've got Allah in my heart. You made me who I am, and I should embrace the strength that you gave. I praise you where I stand, I call on your name, and you show me the way. I am fearless, I am here, nobody can take
worry about the pain you hold inside. Don't worry about the tears you try to hide. Don't worry about the nights that feel so long. Don't worry about the weight he makes you strong. Don't worry about the fear that clouds your way. Don't worry about the load that comes today. Don't worry about the pain upon your chest. Don't worry about your path, Allah knows best. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the past, it can be healed. Don't worry about the wounds, they will be sealed. Don't worry about the doubts that cloud your mind. Don't worry about the peace you cannot find. Don't worry about the dreams that seem too far. Don't worry about the nights without a star. Don't worry about the steps you've yet to take. Don't worry about your heart, it will not break. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Don't worry about the storms that shake your soul. Don't worry about the nights that take their toll. Don't worry about the world and all its lies. Don't worry about the truth that never dies. He always makes the bad days go away. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. He even turns my dark nights into day. I raise my hands and say Subhanallah, Subhanallah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monitor kajian, apa suara saya jelas? Oke, terima kasih. Insya Allah pada malam hari ini kembali lagi kita di pelajaran adab sulukil murid dengan tema real, ya Allah, kajian yang baca Real proof of love. real proof of love gitu. Love. Love. I love you, bukan I love you. Real proof of love. Ya. Ini dapat koreksian dari Saudara Dina, teman-teman. Sound like British. British. Kepatuhan tanpa tapi, ketaatan tanpa nanti. Waduh, bersajak sekali ini kalimatnya. Kira-kira apa yang mau dibahas pada malam hari ini? Apa ya? Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua? Masih semangat enggak nih di kajian adab sulukil murid? Udah mulai loyo kayaknya. Udah mulai loyo ya? Semangat bohong, bohong, bohong. Udah mulai loyo ya? Alhamdulillah sehat. I'm not lying. Masya Allah, kita semua nih bahasa Inggrisan semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman, langsung aja nih tadi, kok tadi? Maaf ya teman-teman, agak ngeblank saya. Telah hadir bersama kita Ustazah Dina BSA. Langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you?
I'm fine. Oh my god. Udah jangan pakai I'm fine, itu udah zaman dulu. Aing betul gimana? Ganti dong. Ana- Fine, thank you tuh pelajaran SD tahu. Lulus SD teman-teman. Nah, iya, ya opo sih. Aduh. Sudah sehat Ustazah. I'm not really well, but it's okay. Oh, yes. Yes or no. Oke. Apa yes or no? I have a headache. Apaan? Han, apaan? Pusing Ustazah. Oh, pusing. Ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan ya, Ustazah Dina. Udah tahu pusing nggak diliburkan? Tambah Karena kemarin pusing ya. sudah libur ya. Iya, betul Ustazah. Oke, Ustazah, langsung aja nih kita masuk ke kajian pada malam hari ini sambil diminum kopinya teman-teman. Saya dapat kopi dari Ustazah Dina malam ini. Makasih banyak Ustazah yang punya kopi. Masya Allah. Yang punya kopi silakan disiapkan. Yang mau nggak ngeteh, punya nggak apa-apa, air putih iya, air putih saja. aja nggak apa-apa. Kayak saya ya. Siap, monggo Ustazah. Kak Jihan musik. Ini suara saya jelas ya. Insya Allah. Kenapa? Tamam, insya Allah kita mulai agak pelan-pelan ya teman-teman. Habis pulang sehari. Udah kangen pondok, Masya Allah. Masya Allah. Nggak tahu Kak Salma nih kangen atau enggak. Ya, Kangen kita lah. husnudon aja ya. Insya Allah. Saya kangen dijemput sama Kak Jihan Aurora. Padahal saya udah bawa jam kemana-mana ya. Tapi tetap penjemputan. Masya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Fardu kifayah, Rek. Bengong. Jawaban. Lihat kopi. Astagfirullahaladzim. Padahal ngelihat saya udah berapa kali masih bengong terus. Gak ada yang spesial-spesialnya padahal. Gini-gini aja dari kemarin. Speechless. Insya Allah. Speechless gara-gara British. British. Oh my god, British. Real proof of love. Apa yes. Yes, I know. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidami mulkillah wa ala alihi washabbi. Silakan dibuka kopinya, nggak apa-apa kok. Dari tadi kok sibuk milih kopi. Mangga. Makasih Ustazah. Iya, besok kita dapat kroket Allah. Kak Dore. Insya Allah Udah kabul ya Rab. sabar. Amin. Sabar besok. Lanjut sudah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengizinkan kita pada malam hari ini podcast bersama Darum yang penuh manfaat. Alhamdulillah. Gak cuman fun tapi Masya Allah ya. Belajar kitab yang gak nanggung-nanggung ya. Ramadan ini kita penuh diisi kitab para salaf. Berharap Ramadannya kita udah dompleng, ketularan sedikit-sedikit kayak Ramadannya salaf ya. Insyaallah. Karena para salaf itu memakmurkan Ramadannya dengan mengkaji kitab juga Kak Salma ya. Insyaallah. Habis terawih tuh nggak diem, nggak tidur, buka kitab, ditarim sana ya, al-adkar, nafahat Ramadan, mawaid Ramadaniyah dan lain sebagainya. Kitab-kitab Imamun Haddad ya, Hadiyatus Shadiq dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah kita ngikutin jejak mereka. Mungkin kita nggak bisa datang ke satu tempat, setidaknya secara online tinggal pasang kuping, pasang niat. Alhamdulillah. Tinggal Hebatnya. dengerin doang ya. Alhamdulillah. Yang sibuk biarlah operator dan ustadzahnya ya. Kalian tinggal nyimak doang ya. Mudah-mudahan esensinya tetap dapat ya. Amin. Insya Allah. Walaupun yang hadir berkurang ya. Berarti ini yang terakhir masih hadir nih orang-orang istiqomah ini. Masya Allah. Kita patut apresiasi ya. Betul, betul banget. Walaupun yang paling istiqomah kayaknya Kak Jihan dan Kak Salma. Meskipun agak bengong-bengong dikit gitu ya. Karena kan mereka bertugas ya, mau nggak mau harus istiqomah. Ya Allah. Istiqomah itu afdal min alaf karomah. Masya- Tapi kita nggak bahas di sini ya, ada Ya. pembahasannya nanti insya Allah. Oke.
Pembahasan kita kali ini ab'adun nas anil ma'asi wahfaduhum lil faraid. Nah, bagi seorang santri atau seorang murid atau seorang apalagi sebutannya, thalabul ilm atau seorang yang belajar ya, yang menuju jalan menuju Allah ya, hendaknya menjauhi segala macam maksiat. Itu si paling lah. Santri itu paling menjauhi maksiat. Harusnya kalau dia melabeli dirinya sebagai santri, dia itu yang paling gak mau dengan maksiat, enggan ya. Dan paling menjaga diri dari kewajiban ya. Paling jaga orang namanya santri kok ya. Orang alim tuh gak cuman ulama doang yang paling menjaga gak mau maksiat. Santri juga begitu. Benar. Di awal bidayahnya menuju Allah, dia mujahadah ya. Menjadi si paling ya, si paling menjauhi segala macam maksiat dan paling menjaga kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita udah belajar banyak hal ya. Dari mulai hidayah, tobat, jaga hati, jaga anggota tubuh, sholat, kemarin hawa nafsu ya. Sekarang step selanjutnya jaga aja gitu. Paling menjaga jangan sampai terjerumus maksiat dan paling jagain kewajiban dimanapun kapanpun ya, whenever wherever ya. Paling jaga kewajiban, paling dia tahu dengan kewajibannya gitu. Kemana-mana bak khulaso, bak mukena, mau lagi di rumah saudara, mau lagi di rumah teman, di rumahnya sendiri. Ittaqillah haitsuma kunta. Tetap bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, mau banyak orang, mau orang sedikit, mau nanti lebaran kumpul keluarga. Kalau dia santri paling jaga kewajiban dan gak mau maksiat, gak mau lebaran salaman sama yang bukan mahram ya. Bu-ibu nih kadang-kadang aneh ya. Kalau di sini ada ibu-ibu ya, sama Bu RT nggak salaman, sama Pak RT salaman. Ya, kalau lebaran. Oh iya benar. Tapi kan ini guru saya lah, guru lawan jenis kok salaman, aneh kan? Tetap nggak Guru boleh dari mana ya, tetap kan harus menghormati guru, menghormati nggak harus dengan cara bersalaman. Justru kamu salaman, kamu nggak menghormati guru plus dirimu sendiri, plus syariat Nabi Muhammad SAW. Please be smart gitu loh ya. Orang-orang yang suka nanyain hal-hal yang aneh setiap lebaran ya. Berarti kan kita nggak hormat dong. Nah, kitab yang mana yang bilang hormat harus salaman lawan jenis? Salamannya aja nggak ada, apalagi salaman lawan jenis. Kan kemarin kita udah jelasin ya, bil kulub cukup ya, nggak harus rebutan salaman dan lain sebagainya. Tapi ntar nggak dapet angpau. Syariat lebih penting daripada ribuan angpau. Nah, ya, please be smart. Be smart. Thalabul ilm nanya, kalau kita haid boleh nggak wudhu? Nah kan aneh nih pertanyaannya yang begini nih ya. Cuci muka silahkan, tapi tidak untuk wudhu ya. Karena wudhu itu jembatan sebelum sholat ya. Wudhu itu salah satu ritual yang dikerjain supaya kesahihan ibadah yang selanjutnya ini loh, supaya sholatnya dia itu sah, makanya ada wudhu lah. Kalau sholatnya aja nggak boleh, gimana wudhunya? Nah, tapi kan manusia setiap hari harus dalam keadaan suci. Pelik kan orang-orang nih ya, ribet banget jadi manusia gitu loh. Dikasih keringanan syariat minta-minta, memperibet ya. Bikin ribet gitu. Kamu itu loh waktu punya sholat gak jaga wudhu, kenapa waktu haid pakai dalih mau jaga wudhu? Ya boy, orang-orang ya. Di sini kita tahu ya, please be smart sebagai seorang santri ya. Kalau misalnya ziarah kubur nggak boleh ya kalau nggak ada wudhu. Padahal dia udah belajar nih di kitab fikih yang tidak boleh untuk orang haid itu apa? Ya tawaf, sholat, megang Quran. Gak ada tuh yang selanjutnya dilarang ziarah kubur. Jadi please be smart ya. Sebelum nanya tuh kamu mikir dulu gitu loh, yang kamu pelajari itu ada nggak? Nggak ada ya udah. Kecuali kalau kuburannya di masjid beda lagi. Ya begitu ya. Wayan bagi lil murid, dan sepatutnya sebagai seorang murid, masih ingat ya, murid orang yang berjalan menuju Allah ya, bagi seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah,
an yakuna ab'adan nas anil ma'asi. Hendaknya menjadi orang yang paling jauh dari perbuatan maksiat. Dia kan murid, nggak mau. Ya. Itu ciri-ciri orang yang pinter, Kak Salma. Iya. Yang pinter bukan yang nilainya 100. Yang pinter itu yang enggan berbuat maksiat. Ya. Kalau sepulang dari pondok kitab ditutup maksiat jalan, bukan orang yang pinter. Iya. Walaupun di pondok hafalannya 100, nilainya 90 sekalipun, ya. Ada sombongnya, ya, belum jadi orang yang pinter menurut syariat. Jaga dari maksiat dan perbuatan yang dilarang, ya, dan juga menjadi orang yang paling menjaga terhadap kewajiban-kewajiban. Asra'ahum ilal khairat fa innal murid lam yatamayyaz an ghairihi minan nas illa bi iqbali 'ala Allah wa 'ala ta'atih wa tafarrughi an kulli ma yushghiluhu an ibadatih. Nah, dikatakan di sini dia paling jaga kewajiban. Itu murid. Dan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Itu murid. Nah, kalau nggak ada dua ini sudah pasti murid-muridan. Atau bukan murid, jangan-jangan. Benar. Ya. Termasuk yang dengerin ini kalau ngerasa dia itu murid, dia tahu disampaikan hal-hal begini, itu nasihat untuk dia, ya berarti mulai sekarang saya nggak mau lagi maksiat dan harus jadi orang nomor 1 yang jaga kewajiban. Kemudian dijelaskan di sini iqbal ala ta'ah, ya, menjadi orang yang paling rakus, paling tamak dalam melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah, ya. Tamaknya bukan tamak harta, tamak makanan, pengen lagi. Udah punya sepeda motor, pengen becak. Udah punya becak, pengen mobil. Loh, tingkatannya lebih tinggi mana becak sama motor ya? Udah Bentor. Udah punya mobil, pengen helikopter, kereta api, pengen lagi pesawat. Bukan itu tamaknya, tapi tamak dalam iqbal ala Allah. Ya, rakus dalam melakukan yang sesuatu yang bisa deketin dirinya kepada Allah. Oh, ada hall di sini, hadir. Pokoknya rakus dengan sesuatu yang bisa bikin dia dekat kepada Allah. Oh, ini jam 1 malam Habib Umar online, sholat gerhana. Oh, buka gitu. Paling rakus dimanapun. Oh, Darum bikin sanlat, daftar. Nah, bikin ponrom, masuk. Dia rakus dengan hal-hal yang bisa deketin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadi orang yang paling bergegas dalam melakukan kebaikan. Ya, kayak anak-anak Darum tuh ya. Misalnya kalau saya minta bantuan, saya aja sudah bergegas, ya. Atau Ustadzah Maha perlu apa, semua berbondong-bondong. Saya paling bergegas ngelakuin kewajiban. Gak ngerasa paling udah kamu aja deh. Emang saya ini siapa disuruh-suruh? Nah, nggak begitu. Ya. Tapi dia paling bergegas ngelakuin kebaikan, ya, karena seorang yang ingin dekat dengan Allah tidaklah membeda-bedakan antara manusia, ya, kecuali hanya sebatas dalam menyambut panggilan Allah. Dia nggak lihat orangnya. Oh, mentang-mentang ini ustadzah saya bantuin, enggak. Yang dia lihat apa? Dia menyambut panggilannya Allah untuk berbuat kebaikan. Allah itu kan kasih setiap hari kesempatan untuk kita berbuat baik. Ya. Ada orang yang iqbal, nerima, ada orang yang enggan. Misalnya ada orang buta di jalan, ada yang mau nuntun, ada yang dibiarin. Ada batu di tengah jalan, ada yang respect, minggirin, ada yang biarin. Allah kasih tuh. Padahal siapa tahu ya, gara-gara hal kecil itu turun ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan gara-gara hal kecil kamu gak mau ngerjain, turun murkanya Allah. Na'udzubillah min dzaliknya. Jangan kira Imam Ghazali itu masuk surga karena ngarang kitab Ihya Ulumuddin yang berjilid-jilid. Tidak, ya. Tapi karena apa? Karena waktu beliau nulis kitab, ya, zaman dulu kan pakai tinta ya Kak Salma, pakai bulunya ayam. Yang dicelupin ke tinta, nulis, habis celupin lagi. Bukan kayak sekarang tintanya masuk dalam pulpen sampai habis. Ya nyelup, nulis, celup, nulis. Ya, yang bisa jaga tuh bulunya ayam agak
panjang, lumayan waktunya. Ada lalat di pinggir makbaroh, tempat tintanya Imam Ghazali. Ternyata yang bikin rahmatnya Allah turun, beliau nggak ngusir lalat tersebut. Ditungguin sampai minum tinta sampai puas, sampai ngerasa kenyang, sampai terbang sendiri, baru beliau lanjut nulis. Ya Allah. Di situ ridhonya Allah turun gara-gara lalat. Ya, kita tuh belum tentu ngarang kitab sebanyak apapun amal itu yang diterima. Bisa jadi cuman kayak Kak Jihan tadi ngasih obat Panadol 1 doang, ridhonya Allah turun. Kita nggak pernah tahu gitu. Dari sesuatu yang kecil bahkan kadang-kadang. Ya. Ingat kisahnya seseorang yang suka sedekah waktu meninggal dunia, jenazahnya senyum. Gimana itu? Aku minum dulu ya. Oke. Kopiku tinggal sedikit. Ini kopi sehat ini, namanya Radix. Tapi saya nggak lagi promosi karena nggak jual juga. Ya. Oke. Jadi sampai mana tadi? Orang yang suka sedekah, yang mandiin jenazah, yang ngafani ini bingung, heran gitu. Lihat jenazah kok senyum sedemikian rupa. Apa yang terjadi? Ya Allah, tolong bukain tabir. Saya pengen tahu nih, apa yang terjadi? Dia kok meninggal dalam keadaan seperti ini, senyum bercahaya, masya Allah. Ya. Akhirnya yang mandi ini tuh mimpi. Gitu. Dalam mimpinya si mayit tadi masih hidup. Dia nanya, apa yang membuat kamu bisa meninggal dalam keadaan seperti itu? Saya yang mandiin sampai heran. Pengen dong jadi kayak kamu gitu. Akhirnya dia bilang, saya ini punya kebiasaan setiap hari sedekah. Saya bukan orang kaya. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya hanya setengah sarapan saya. Setiap pagi sarapannya 1 piring, dia sisihkan. Setengah untuk dia dimakan, setengah dia sedekahkan. Setiap hari kayak begitu. Orang yang lewat kayak bapak sampah, Pak silakan makan. Setengah doang. Bu silakan. Yang lewat siapapun, kalau nggak ada dia kasih tetangga. Begitu seterusnya bertahun-tahun. Kebiasaan sedekah setengah sarapan. Ya. Yauminal ayyam, ya. Once upon a time. Ya. Satu kali gitu. Dia nggak nemuin orang untuk bisa dikasih makan sarapan. Kok nggak ada orang lewat sih? Tetangga pada nggak ada, semua nggak ada. Orang pengemis kek, bapak sampah kek, bapak taman, nggak ada semuanya. Akhirnya ya udah deh, karena nggak ada yang bisa disedekahkan, ada keledai lewat, saya kasih keledai aja deh. Ya, sampai segitunya. Dia kasih keledai, ditaruh piringnya di bawah keledai, keledainya dilus-lus disuruh makan. Ayo silakan, piringnya diginiin sampai ke bawah, keledainya makan sampai habis. Gak tahu itu nasi dengan telur dadar atau apa, atau serundeng sama Bali juga gak tahu. Keledainya makan sampai habis. Nah, waktu dia lagi sakaratul maut, ya singkat cerita, orang kan ditampakkan semua amalannya. Ternyata dari semua sedekahnya itu yang Allah terima sedekah dia dengan keledai. Ya Allah. Benar-benar ikhlas. Ya. Di antara semuanya itu yang bikin Allah ridha, rahmatnya Allah turun, sedekahnya dengan seekor keledai sampai dia senyum geli gitu. Ya Allah, ternyata ini sedekahku yang keterima. Dari keadaan dia senyum geli, nyawanya kecabut. Jadi senyum meninggalnya. Masya Allah. Ya. Kayak geletek. Oh ternyata apa geletek bahasa Indonesianya? Geletak. Geletek. Ternyata. Geletek. Oh ternyata itu gitu loh. Ini ternyata yang keterima sedekahku dengan seekor keledai. Ya. Waman misqala dzarrah, apa? Ayatnya Allah, darratin khairayyarah. Jangan remehkan amalan sebesar biji darah pun. Ya. Kalau itu bisa datengin ridho Allah, rahmatnya Allah turun. Betul, ya, betul. Jadi hendaknya kalau dia thalabul ilm itu paling bergegas dalam satu kebaikan. Dia nggak akan memandang manusia itu. Ya. Ditulis sama Imam Haddad, tidaklah membeda-bedakan antara manusia kecuali yang dia lihat hanya sebatas menyambut panggilan Allah untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan kebaikan. Yang dia lihat ini bukan ini ustadzah, orang mulia atau temennya atau siapa.
Iya. Oh, ini dari Amerika, ini dari Singapura, ini dari Filipina. Bukan itu yang dia lihat. Ini kan hambanya Allah. Betul. Ini kan umatnya Nabi Muhammad. Dia butuh aku, dia kelaparan, kesian, dibantu. Masakin Indomie kayak apa kayak misalnya. Oh, dia nggak punya pensil, temennya kelebihan, kasih ya. Oh, ustadzah lagi repot nih, habis ngajar kesian, bawain barang, bawain sampai rumah. Dia enjoy dengan kegiatan menyambut kesempatan kebaikan yang Allah berikan. Bukan malah biar orang lain aja wes ya. Dia yang pantas, bukan aku, wes biarin wes. Ngalah. Akhirnya kalah. Betul. Ya kan? Kan orang bilang mengalah bukan berarti kalah. Kalah sebenarnya. Kalau kamu terus ngalah, ngasih kesempatan ke orang, kalah lama-lama. Ya. Jadi dia orang yang iqbal ala Allah, menyambut panggilan Allah untuk melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Dan dia orang yang mengosongkan dirinya dari sesuatu yang dapat melalaikan dirinya dari ibadah kepada Allah. Dia ngosongin diri, jangan sampai ngelakuin sesuatu yang bisa melalaikannya ibadah kepada Allah. Misal ya, dari awal dia udah gak mau nonton drakor. Nah, takutnya kalau udah nonton drakor, keseruan, ya, kecanduan episode 1, 2, 3 sampai akhirnya lalai. Lupa sholat, lupa ngaji, lupa murojaah. Nah itu dia udah kosongin diri dari awal, di-cut. Dia gak mau lagi menerima yang begitu-begitu. Ya, baik dari HP-nya dan lain sebagainya. Dia pasang filter. Itu seorang santri yang ingin berjalan kepada Allah, berusaha menjauhi segala kemaksiatan dan berusaha menjaga semua perintah Allah. Pokoknya Kak Salma, semua yang membahayakan atau yang berbau maksiat dia tinggalkan. Wa ahfaduhum lil faraid, dia paling berusaha menjaga apa yang diperintahkan Allah, yang fardu-fardu dia jaga. Dan paling menjaga perbuatan baik, ya. Paling senang perkara yang baik dalam mendekatkan diri kepada Allah, ya. Pokoknya kalau ada kebaikan dia selalu terdepan. Nah itu santri. Tapi santri semua males, suruh apa-apa nggak mau. Itu santri-santrian. Santriwan, santriwati. Ini dikit aja sebenarnya ya. Karena seorang santri yang ingin mendekat kepada Allah, itu bedanya dari segi iqbalnya, ya. Dari segi bagaimana menerima perintah Allah daripada yang lain, ya. Sebagian santri itu santai-santai, ya. Santai-santai, tapi selalu terdepan melakukan kebaikan, ya. Sehingga itu yang membuat dirinya dekat dengan Allah. Ya. Ada yang santai, ada yang menggebu-gebu, tapi semuanya iqbal, ya. Iqbal ta'ah. Ya, ketika dia melakukan ketaatan, dia semangat dan berusaha meninggalkan apa yang membuat dirinya sibuk dari selain Allah, maka dia tinggalin. Prioritas utamanya tuh selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya resepnya. Ada 4 hal yang penting bagi santri yang harus jadi pedomannya. Catat ya. Nulis dong teman-teman, jangan nunggu notulensi. Ya. 4 hal, 4 tips. Makanya saya nggak setuju deh dikasih notulensi. Ntar mereka tuh kayak menggantungkan gitu. Cuman ada beberapa yang di IG itu tulisannya komplit Kak Salma. Iya bagus banget. Ya, Allah, yang ngetek di antaranya ada wasyauqah kalau nggak salah. Iya. Hidayah tuh dia Masya tulis Allah. komplit kayak ngerekam semua apa yang aku katakan gitu. Ada yang ngarang-ngarang juga, ya. Aku nggak ngomong gitu ditulis, karena aku pasti inget apa yang aku utarakan gitu, utara atau selatan ya. Jadi ini ada 4 hal bagi seorang santri yang bisa jadi pedoman. Yang pertama, sahihan ala anfasih, dia harus pelit terhadap nafasnya. Gimana itu? Pelit terhadap nafas. Kata Imam Ghazali radhiyallahu an, setiap nafas yang keluar darimu adalah jauhar, permata, la qimatalah, yang tidak bisa dihargai dengan apapun. Ya, Umi Miro dulu pernah bilang manusia itu dihargai karena 2 hal.
Bukan Apa karena itu, Ustazah? kecantikan, Ah, bukan. Karena ilmu dan karena nyawanya masih hidup. Dia masih ada di atas muka bumi, belum di bawah bumi. Jadi masih dihargai sama orang. Betul. Ya. Dan karena dia orang yang berilmu. Karena ruh dan juga karena ilmunya. Ya. Oleh karena itu ya, kita lihat di kota Tarim banyak ulama yang menjaga tiap hembusan nafasnya. Ya. Di antaranya Al-Habib Umar Al-Muhdor, Kak Salma. Iya. Di mana sekali tarikan nafas bisa membaca 1000 kali kalimat Ya Latif. Masya Allah, gimana? Satu nafas Ya Latif 1000 kali. Coba kita bisa berapa ya? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Berapa? Kak dihitung, Rek. 10. 10. Bahkan diriwayatkan khodamnya beliau, ya, yang melayani beliau bisa membaca 500 kali Ya Latif. Ya Separuhnya Habib Umar Khodam ya, Al-Muhdar. Ustazah? Iya, khodimnya. Setiap kali tarikan nafas, bosnya 1000, khodamnya 500, asistennya. Masya 500 Allah itu ya. udah banyak banget. Sekali nafas dimanfaatkan untuk 1000 Ya Latif. Ya Ya. Allah. Kita diperintahkan Ya Latif 129 kali, kata Hubaban Nur. Ya. Ya Latif itu manfaatnya banyak banget, Kak Salma. Iya, Ya. itu Ustazah. Sampai di dalam Hadrah Basaudan kan ada Ya Latif alam yazal. Ya Arhamar Rahimin ultuf bina fi qada. Iya. Ultuf, latif. Ultuf itu kalimat perintah, tapi hakikatnya memohon kepada Allah. Masa kita merintah Allah? Ya. Ya Arhamar Rahimin, wahai zat yang maha pengasih penyayang. Ultuf bina fi qada. Lembutkan ketentuan kodoknya kita ini loh. Iya. Ultuf bina fi qada, ya. Walaupun ada ketentuan yang pahit, pokoknya turunin secara lembut gitu loh, maksudnya. Sampai kita nih nggak ketara kalau kita ini takdirnya agak-agak buruk mungkin ya. Ultuf bina fi qada, lembutkan kami dalam kodok kami, dalam ketentuan takdirnya kita gitu loh. Gimana sih? Makanya lah Ya Latif itu perlu ya. Kayak gimana minta lembut itu gimana? Lembut itu kayak gak tega gitu loh. Jadi misalnya ada 2 orang anak kecil. Ya, ini contoh ya biar kalian paham. Ada 2 orang anak kecil, Allah kasih penyakit demam dua-duanya. Ya. Memang dia ditakdirkan sakit panas. Dua-duanya Allah takdirkan harus minum obat. Obatnya pahit, puyer, Kak Salma. Anak kecil suka nggak tuh puyer? Iya. Susah, orang gede aku aja nggak mau kok. Benar, ya. Berarti takdirnya dia pahit dong, disuruh minum obat pahit, dua-duanya lagi. Nah, tapi yang bayi A takdirnya itu turun secara kasar. Ibunya nggak pernah baca Ya Latif, mungkin ya. Yang bayi B takdirnya turun secara lembut, ya. Ini yang A dulu ya, yang umiknya nggak pernah baca Ya Latif, contoh ya, nggak pernah Hadrah Basaudan seumur hidup misal. Udah, ayo minum obat. Mama udah beliin obat mahal-mahal. Ya, puyer dikasih air, dicekokin anaknya. Sampai gak suka, muntah-muntah minum obat yang pahit, ngerasa tersiksa anaknya dengan ibu yang seperti itu. Ya, kenapa? Takdirnya dia gak lembut. Ya. Sama-sama ditakdirin minum obat, caranya ini loh yang beda. Sementara ibu yang B mikir, kesian, anakku udah sakit demam. Dikasih obat pahit pasti dia nggak suka. Gimana ya caranya? Pinter ibunya, obatnya dimasukin pisang, ya, dikasih kecil-kecil, dimasukin tengah-tengah pisang. Anaknya, yuk makan pisang yuk, nggak mau makan nasi nggak apa-apa. Ini yang penting pisang kan kesukaanmu sayang, gitu kan? Dia mau lah gigit pisangnya langsung ditelan, nggak ketara. Maksudnya nggak kentara itu obat pahit. Masuk obatnya secara lembut. Nah itu perlunya kita memohon kepada Allah. Ya Latif itu begitu. Ada orang yang ditakdirkan seumur hidup nggak pernah megang uang merah. Uang yang gambar-gambar merah itu loh. Biru, tapi dia bahagia terus. Meskipun biru juga kalau banyak jumlahnya bisa sama kok. Meskipun hijau ya dia nggak sedih. Ada yang seumur hidup gak pernah megang uang merah, stresnya ngalah-ngalahin uangnya sendiri lebih merah dari uangnya. Ya, itulah ya Latif. Nih beliau Masya Allah nih, sekelas Habib Umar aja bacanya Ya Latif.
Tadi Hubabanur berapa kali sudah ya? 129. 129. Tiap pagi ya dibaca. Ada fadilah-fadilah tertentu selain yang saya sebutkan tadi. Tapi emang beliau memerintahkan, menghimbau baca 129 kali. Habib Umar ngerti nih, jadi pelit sama nafasnya. Sampai setiap hembusan nafas 1000 ya Latif, khodamnya 500 ya Latif. Ya Allah. Maka berapa banyak yang nafasnya habis tiap hari, semenit, 10 menit, sejam, 2 jam, bahkan sehari, tidak ada tukerannya untuk akhirat. Ya, tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Ya nafas biasa aja, gak ada ditukar dengan apa yang kamu dapat nanti di akhirat. Subhanallah ya. Maka jangan sampai kita terlepas dari kebaikan. Harus yang pertama pelit terhadap nafasnya. Itu pedoman santri. Kita harus pelit pada setiap tarikan nafas kita. Keluar nafas untuk apa manfaatnya? Untuk apa? Bahkan orang tarim itu kalau meniup lilin ya, atau apa gitu, meniup makanan yang panas gitu, tidak mau pakai nggak mau. Kalau kita kan ditiup gitu kan ya, mereka nggak mau, mereka ganti dengan kalimat ya Rauf, kan juga sama, keluar angin. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, dingin makanannya. Ya. Rauf asma min asma'illah, isim min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Ya. Pakai kalimat Rauf itu juga mati lilinnya sama, daripada kamu tiup-tiup gak ada makna. Ya, kamu sembul-sembul gak ada makna. Makanan juga dingin sama. Keluar juga nafasnya, tapi diganti dengan Asmaul Husna. Ya, pakai badal ya, pakai pergantian yang lebih layak ya untuk kita kerjain. Luar biasa ya. Yang kedua, bakhilan bi awqatih, harus pelit terhadap waktu-waktunya. Tadi pelit nafas, sekarang pelit waktu. Untuk apa waktuku habis? Untuk apa? Harus seperti itu, harus pelit terhadap waktunya ya. Memperhatikan waktunya tuh berlalu ngapain aja dia. Ada Qur'annya enggak hari itu ya? Ada sedekahnya enggak hari itu? Ada senyumnya enggak? Ada nyenengin orangnya enggak gitu. Ada bantuin orangnya enggak? Harus pelit dengan waktu-waktunya. Itu juga salah satu tujuan saya bikin Diary Muslimah itu kayak gitu. Supaya kita tahu waktu-waktu kita harian tuh ngapain aja. Sudah duha belum? Sudah taklim belum? Udah istighfar belum? Udah sholawat belum? Makanya saya nyusun buku itu salah satunya gara-gara Adab Sulukil Murid ini. Masya Allah. Untuk supaya orang memakmurkan waktu-waktu mereka dengan hal-hal yang baik. Dan itu cocok buat orang yang baru hijrah ya. Bukan yang ibadah terus sak khulasah, enggak. Makanya doanya dipilih-pilih tuh. Yang sedikit-sedikit dulu. Kemudian yang ketiga, la yashrif qalilan wala katsiran illa fima yugarribih min rabbih. Ini penting nih yang ketiga. Tidak melakukan sesuatu kegiatan sekecil apapun. Atau gerak-gerik sekecil apapun. Atau membuat gerakan sedikit demi sedikit atau banyak ya, kecuali yang bisa membuat derajatnya naik ya, yang bisa membuat derajatnya tinggi di sisi Allah. Mau perbuatan kecil mau perbuatan besar, yang penting itu tujuannya untuk dia naik derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya. Kayak kalau misalnya nyumbang apa-apa gitu nggak mau pakai nama. Yang penting Allah tahu. Manusia tahu nggak penting. Ya, karena manusia nggak pandai menghargaimu. Allah yang pandai menghargai kita. Jadi seorang santri tidak melakukan perbuatan sekecil atau sebanyak apapun kecuali yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Keberapa? 4. Ya'udu alai bin nafa. Nah, jangan sampai melakukan sesuatu kecuali bermanfaat untuk akhirat nantinya. Ya, investasi dia bukan dunia, bukan properti, bukan jualan cilok. Investasinya di akhirat. Ya. Kayak kemarin itu Ustadzah bilang, itu ada di satu kitab ya, kalau orang tarim tuh ngasih sesuatu ya, khud lalaka ya. Yang ngasih bilang apa? Khud lalaka. Ini buat kamu, tapi hakikatnya ini bukan buat kamu.
buat saya nanti di akhirat. Nitip doang, perantaranya orang miskin tadi. Ya Allah. Orang miskinnya jawab, hati laminka, ya. Sini, tapi ini bukan dari kamu. Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi, yang dermawan faham, ya. Yang fakir miskin syukur, tahu itu rezeki dari Allah. Ini orang jadi wasilah doang, ya. Jadi wasilah. Kita tuh harus terima kasih loh. Ada banyak fakir miskin sekitar kita tuh jadi investasi akhirat nanti gitu. Bingung kalau kayak teman saya di Inggris tuh mau bagi-bagi bingung. Mau gitu bagi abaya aja semua udah bagus-bagus. Mau ngasih roti, mau ngasih sedekah, asnaf nggak ada. Haula asnaf samaniyah itu nggak ada di mereka. Sampai ngirim daging kurban harus dikirim ke Pakistan, ke Hadramaut, ke Sudan, ke negeri-negeri gitu sulit. sampai ekspor. Iya, kita tuh harusnya girang loh. Kayak tadi saya di rumah pagi-pagi ada yang nawarin, tolong dong beli saya jual dupa. Gak pakai minta, datang sendiri. Peluang-peluang untuk membantu orang tuh datang sendiri. Itu hebatnya Indonesia. Kamu dikasih jatah investasi banyak. Walaupun santri, Allah tuh gak lihat nominalnya. Ya sedekah tuh gak harus beras 1 karung, gula 5 kilo, ya. Bahkan sebutir kurma, ya. Separuh kurma bahkan, ya. Santri itu mau sedekah apa sih, uangnya juga pas-pasan. Ya paling dia beli nasi berdua sama temennya, ya. Beli bolpen double buat kasih temennya, gitu-gitu kan. Tapi latihan, ya. Kelak dia bakal jadi orang gede misalnya, dia bakal jadi orang dermawan. Betul. Walaupun di pondok zuhud tapi gedenya dermawan. Betul. Ya. Jangan sampai melakukan sesuatu kecuali bermanfaat untuk akhirat nantinya. Itu yang keempat, ya. Gerak kita, diam kita, jalan kita, duduk kita yang sekiranya itu manfaat buat akhirat, ya. Jadi itu 4 hal, Kak Salma, Kak Jihan, ya. Pelit nafas, pelit waktu, tidak melakukan sesuatu kecuali yang mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak mengerjakan sesuatu kecuali bermanfaat untuk akhirat nantinya, ya. Dan kata Imam Haddad, yang bagi likulil wirid, ya, harus punya wirid. Wong santri kok nggak punya wirid, nggak pernah pegang tasbih, itu santri model apa? Ya, hendaknya seorang santri harus punya yang namanya zikir yang dia pegang. Misalnya tadi ya Latif 129, ya. Atau kayak Syekh Abu Bakar bin Salim, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Apapun, mau tahlil, mau takbir, mau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, tasbih, ya. Dan jangan tinggalkan baik dalam keadaan susah maupun senang. Lagi sedih kek, lagi apa tuh baper kek misalnya, tetap zikir. Tetap. Mau senang, susah, lagi lebaran nanti kumpul keluarga tertawa terbahak-bahak, zikirmu jangan hilang. Udah kebiasaan harianmu, gak enak kalau gak zikir tuh, ya. Segala sesuatu nih anggota tubuh nih berhak atas zikirmu, ya. Jangan tinggalin, baik dalam keadaan susah atau senang, jangan sampai terlepas dari zikir-zikir tersebut, ya. Jadi kita harus pegang zikir apapun yang terjadi, walaupun keadaan capek sekalipun, sakit sekalipun, tetap zikir walaupun sebelahnya fresh care. Ya, para remaja-remaja jompo, ya, harus tetap zikrullah, mengingat Allah, ya. Zikir apa yang paling bagus? Zikir yang dibaca. Pinter, Masya Allah. Dikatakan bahwasanya zikir yang paling penting adalah pertama qiraatil Quran, ya. Itu sangat penting bagi santri, ya. Karena dikatakan 3 perkara yang membuat seseorang itu hatinya bersih dan bercahaya, ya. Yang pertama apa? Syekh Bakar bin Salim udah bilang kan, kalau kita dengar, iya, zikir dengan lisan dan hati itu dapat rasa. Tapi kalau dengan lisan doang nggak ada rasanya, tapi masih mending daripada enggak sama sekali, ya. Yang ketiga, qiyamul lail, ya, qiyamul lail, bangun malam ma'al qalbil munkasir, dengan hati yang sedih dan merasa hina, dengan anggota badan yang khusyuk karena merasa banyak dosa. Kalau gerak-gerak itu enggak khusyuk, masih kepikiran,
Loh, kopi belum diambil gitu. Kayak tadi ya. Ini sholatnya gerak-gerak. Tapi kalau khusyuk, anggota badan ikut tenang. Jadi 3 hal yang bisa membuat hati terang, ya. 3 hal apa tadi? Baca Quran, zikir, dan qiyamul lail. Berat nggak tuh ngerjain 3 tuh? 1 aja. Berat nggak? Ya? Berat banget sudah. Nah, lah ya kan berat ya. Suruh zikir, suruh ngaji, suruh qiyamul lail nih kayaknya paling berat. Kecuali Ramadan karena ada sahur. Betul. Ternyata Kak Salma, Iya. 3 hal ini bisa terbantu dengan melaksanakan 3 perkara yang lain. Apa itu? Biar kita gampang ngaji, biar kita gampang zikir, biar kita gampang qiyamul lail, bisa terbantu dengan 3 hal. Apa itu? 3 hal dibantu 3 hal. 3 perkara dibantu 3 perkara. Formula di dalam formula. Masya Allah. Ya, apa tuh ya? Jadi baca Quran, zikir, qiyamul lail bisa terbantu dengan 3 perkara ini Kak Salma. Yang pertama, awas ya yang nggak nulis ini ya. Ntar keluar ujian ini. Catat teman-teman. Takhfiful ma'idah minat ta'am, ya. Meringankan perut dari banyak makan. Jadi sedikit makan. Jangan balas dendam bukannya. Iya, jangan kodoan lillahi ta'ala. Cukup sholat aja kodoan. Nah ini ternyata Kak Salma, ya, kalau dia perutnya ringan dari banyak makan, ya sedikit makan, dia Qurannya jadi banyak, zikirnya jadi banyak, qiyamul lail bisa dia. Tapi kalau kekenyangan jangan harap. Kemudian yang kedua, ini penting ya, menjauhi teman-teman yang jelek, yang ahli maksiat. Ya. Kalau kamu tetap berteman dengan orang yang jelek, teman-teman yang lalai, jangan harap mau zikir, pegang tasbih aja malu. Dikira so alim, apalagi ngaji bak Quran kemana-mana, apalagi qiyamul lail. Tapi kalau teman-temannya yang masya Allah dukung kamu, yuk baca Quran, yuk tasmi, yuk Qurannya, yuk sholawat, yuk jam segini waktunya dalail khairat misalnya, ya. Yuk qiyamul lail, yuk sholat gerhana. Nah makanya jauhi teman-teman yang ahli maksiat, karena jika teman baik otomatis kita jadi baik, ya. Kalau punya teman suka dzikir, suka sholawat, suka baca wirid, maka kita pun ketularan suka bersolawat. Kalau enggak kita sungkan sama teman kita. Dia aja sholawat masa kita enggak? Enggak mau kalah nih, ya. Betul. Subhanallah, itu pengalaman terjadi pribadi sebenarnya. Ya. Iya. Sebelum saya mengenal Kak Salma, Kak podcast, akhirnya sekarang ketularan podcast. Loh, ada bawang goreng nih. Yang ketiga, nih kalau pengen gampang ngerjain 3 perkara, Quran, zikir, qiyamul lail, meninggalkan perkara yang bukan urusan kita, ya. Meninggalkan perkara yang bukan urusan kita, ya. Jangan nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu, ya, untuk Quran, zikir, dan qiyamul lail. Kalau kita kebanyakan ngurusin urusan orang, nggak bakal sempet ngerjain 3 ini, ya. Makanya, ya. Nah, ya, jika ada 3 ini, kita akan secara otomatis terbantu dengan 3 perkara tadi: baca Quran, zikir, qiyamul lail, ya. Dan 3 tersebut membantu untuk membersihkan hati, ya. Yang tadi tuh baca Quran, zikir, qiyamul lail. Dan 3 perkara itu juga insya Allah membuat hati kita bercahaya dan terang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga diri kita dari perkara perbuatan maksiat, ya, dan diberikan semangat untuk melakukan ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Karena maksiat itu berbahaya, ya. Man asalla bi jawarihi kharaja min aklihi syai'an la yarja ilaihi abadan, ya. Barang siapa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuhnya, ya, amanatnya ini dibuat maksiat, keluar darinya akalnya sedikit demi sedikit, ya. Dan yang tidak dikembalikan sama sekali, naudzubillah min dalik, ya, nggak akan dikembaliin sama sekali. Kayak dia biasa akhirnya berbuat maksiat, akalnya udah dikurangi, ya. Naudzubillah min
dalik. Ya, Mas Syar, mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal Amin. alamin. Mungkin ini saja Kak Salma, Kak Jihan Baik. yang bisa disampaikan. Emang babnya nggak terlalu panjang tapi penting. Betul. Ya, Penting mudah-mudahan manfaat untuk kita Amin. semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Amin. Rabbi bil Mustafa balli maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa la'fu minnakum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabul insyaallah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Masya Allah materi malam ini isinya semua daging ya. Tadi Berarti yang kemarin tulang. Oh, kemarinnya Daging. lagi ya. daging semua Ustazah. Daging kisi power, kisi kembang. Masya Allah. Saya nggak jadi bikin syurba hari ini. Ya, pusing. Doain Ustazah Dina sehat teman-teman. Padahal sudah beli bahan-bahan ya. Ya, khair insyaallah. Oke, tadi seperti yang tadi Salma bilang, pembahasan hari ini benar-benar real daging semua, nggak kaleng-kaleng ya. Tadi Ustazah Dina sempat membicarakan perihal waktu. Ya, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik ya, gitu kasarnya. Dan tidak mengerjakan sesuatu yang dekat sama tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang dekat sama Allah Ta'ala. Dan juga katanya Imam Haddad, kita sebagai santri harus menjaga wirid karena itu hak-haknya bagi anggota tubuh kita. Dan tadi Ustazah Dina juga menyampaikan teman-teman, zikir yang paling penting itu Al-Quran. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, tadarusnya makin dikencengin. Kemarin 6 hari yang lalu kita udah 22 kali khotem, 6 hari ke depan harusnya lebih dong. Karena ini ya tadi Ustazah Dina sampaikan, zikir yang paling penting adalah Al-Quran. Kebetulan kita di bulan Ramadan, kita kencengin zikir ini, kita kasih hak-hak untuk anggota badan kita. Oke, insya Allah di sini dulu teman-teman. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya insya Allah besok. Dan insya Allah besok podcast ya sama Bunda. Kita sebut beliau Bunda. Beliau Syarifah Fatimah namanya. Syarifah Fatimah siapa ya, lupa. Syarifah Fatimah Segaf kalau nggak salah ya namanya. Ya, beliau itu ini kalau kalian tahu ibunda dari Ustazah Alwiyah Albar atau Ustazah Sahira Albar. Pada tahu kan? Ya, dan ya Ustazah Sahira Albar dan Ustazah Alwiyah Albar. Nah, beliau ini ibundanya sekarang lagi sakan di Madinah. Besok insya Allah kita podcast bersama beliau jam 1:05. Oke, Masya Allah tahu semua ya. Oke, besok insya Allah kita podcast sama beliau teman-teman. Gimana sih? Ya? Besok siang sudah tapi Ya? nggak jadi libur malam. Besok siang ada insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya Salma dan beserta Ustazah Dina yang saya hormati dan Kak Jihan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरी हर बात में तेरी ही बात है, सबसे ही आला तेरी जात है मेरी नबी। सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिला है सहारा तेरे दर से ही, डूबा किनारा तेरे दर पे ही, मांगू मैं तुझसे मेरा रख ले भरम, बन के संवली आई कर
salvation for my soul. عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا شجاعت کے مکانوں کا صدا تجھ کو مکی دیکھا عمر تجھ سا زمانے نے کہیں عادل نہیں دیکھا تیری جبیں چومے قدم تیرے زمیں چومے حیا تیری جبیں چومے قدم تیرے زمیں چومے چلا لشکر جہاں تیرا تجھے نصرت قری دیکھا